Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi Suci Ailestari dari kelas Farmasi 2E dengan nomor induk mahasiswa 20040101011. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah kimia kualitatif dengan dosen pengampu Ibu APT Sri Rezeki Nur Endah MSI dengan materi analisis kation golongan 2. Analisis kualitatif. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu proses dalam mengidentifikasi keberadaan suatu senyawa kimia dalam larutan atau sampel yang tidak diketahui. Analisis kualitatif disebut juga analisis jenis, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menentukan macam, jenis, zat, atau komponen-komponen bahan yang dianalisa. Tujuan dari analisis kualitatif yaitu untuk memisahkan dan mengidentifikasi sejumlah unsur atau senyawa. Analisis kualitatif berhubungan dengan penetapan banyak suatu zat tertentu yang ada dalam sampel. Perbedaan analisis kualitatif dengan kuantitatif. Analisis kualitatif untuk mengetahui keberadaan suatu unsur atau senyawa kimia baik organik maupun inorganik. Sedangkan analisis kuantitatif yaitu untuk menentukan berapa banyak komponen yang diberikan dalam sampel. Kuantitatif dinyatakan dalam massa, konsentrasi, atau kelimpahan relatif dalam sampel. Analisis kation golongan 2. Kation golongan 2 ini dikenal sebagai kation golongan H2S karena semua anggotanya mengendap dengan pengaliran gas H2S. Golongan 2 termasuk golongan yang memiliki anggota kation yang paling banyak di antara semua golongan. Golongan 2 tidak bereaksi dengan HCl, tetapi membentuk endapan yang dengan H2S dalam suasana encer. Reaksi golongan H2S bentuk endapan dalam sulfida. Golongan kation 2. Kation golongan ini tidak bereaksi dengan asam klorida tetapi membentuk endapan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam encer sehingga sering disebut golongan tembaga timah. Kation golongan 2 dibagi menjadi dua subgolongan, yaitu subgolongan tembaga atau golongan 2A dan subgolongan arsenik atau golongan 2B. Golongan subtembaga yaitu Hg2+, Cu2+, Di3+, Cd2+, Pb2+. Sedangkan subgolongan 2 atau golongan arsenik yaitu As3+, As5+, Sd3+, Sb5+, Sn2+, dan Sn4+. Sulfida dari golongan 2 tidak dapat larut dalam amonium sulfida, sedangkan pada golongan 2B dapat larut. Subgolongan tembaga, sulfida dari golongan tembaga yang tak larut dalam amonium polisulfida ini adalah raksa 2, tembaga, bismut, dan kadmium. Klorida, nitrat, dan sulfat dari kation-kation ini sangat mudah larut dalam air tetapi tetap sulfida. Hidroksida dan karbonatnya tak larut. Beberapa kation seperti raksa 2, tembaga 2, dan kadmium 2 cenderung membentuk kompleks, misalnya amonium dan ion sianida. Subgolongan arsen. Sulfida dari subgolongan arsenik yang dapat larut dalam amonium polisulfida dengan membentuk garam trio adalah arsen 3, arsen 5, stibium 3, stibium 5, timah 2, dan timah 4 bersifat amfoter. Oksidanya membentuk garam baik dengan asam maupun dengan basa. Pemisahan kation golongan 2 dan golongan 2B. Dalam analisis kualitatif sistematis, kation-kation diklasifikasikan dalam 5 golongan berdasarkan sifat-sifat kation. Itu terdapat beberapa regensia. Regensia golongan yang dipakai untuk klasifikasi kation yang paling umum adalah asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, amonium karbonat. Klasifikasi ini didasarkan atas suatu kation bereaksi dengan regensia ini dengan membentuk endapan atau tidak. Jadi klasifikasi kation yang paling umum didasarkan atas perbedaan kelarutan dari klorida, sulfida, dan karbonat dari kation tersebut. Kation golongan ini tidak bereaksi dengan asam klorida tetapi membentuk endapan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Ion-ion golongan ini adalah natrium 2, tembaga, bismut, kadmium, arsenik 3 dan arsenik 5, stibium 3 dan 5, timah 2, timah 3 dan 4. Identifikasi kation golongan 2A dan golongan 2B.
Identifikasi kation golongan subgolongan 2A yaitu bisa dilihat dengan materi yang saya tampilkan: HGS, PBS, DI2S3CUS, CDS, subgolongan tembaga 2A ditambah HNO3 2M, HGS tambah aqua regensia dipanaskan, Hg2+, tambah SnCl2, Hg2Cl putih, tambah SnCl menjadi Hg hitam. Lalu Pb3+, Bi2+, Cu2+, Cd2+, tambah H2SO4, PbSO4, tambah buper asetat dipanaskan, Pb2+, tambah K2Cl4, PbCl4 kuning, Bi3+, Cu2+, Cd2+, tambah NH4OH berlebih, BiOH3, tambah Na2SnOH4, Bi hitam, CuNH3 2+, CdNH3 2+ dibagi 2, CuNH3 2+, CdNH3 2+, CH3COH berlebih, Cu2+, Cd2+, tambah K4Fe, Cn6, Cu3Fe, Cn6 merah coklat, CuNH3 2+, CdNH3 2+, tambah NaCN berlebih, CuCN4 2, CdCN4 2, tambah H2S, CDS kuning. Sedangkan pemisahan golongan subgolongan kation 2B yaitu ASS3, SPS3, SMS3 dengan pemisahan kation dalam PPT yang saya tampilkan. Golongan asam sulfida. Reaksi golongan HCl tambah H2S sulfida dari golongan 2 dan 4. Keduanya tidak larut air. Tetapi golongan 4 memiliki KSP yang tinggi, membutuhkan H2 tinggi untuk mengendapkannya. Untuk mengendapkan golongan 2 hanya digunakan HCl dan H2S. Asam kuat HClH+ tambah Cl. Ionisasi sempurna asam lemah H2S 2H+ tambah S2. Ionisasi sebagian. Efek ion sejenis adanya. Efek ion sejenis, ionisasi H2S berkurang sehingga konsentrasi ion S2 rendah dan cukup untuk mengendap golongan 2. KSP golongan 2 rendah, mudah terlampaui, tetapi tidak cukup untuk mengendap golongan 4. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.